Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Luar biasa pertandingan hari ini ya. Ada 4 pertandingan, grup B dan grup C, semuanya sudah paripurna, sudah selesai ya, grup B dan grup C. Ya, gua mau bahas review, dimulai dari grup C dulu ya, yang mulai. Well, grup C akhirnya selesai. Belanda luar biasa mengkandaskan North Macedonia dengan skor 3-0. Belanda menurut gua ya masih bisa dibilang menurunkan tim utama ya, walaupun ya tentunya um, ada sedikit rolling, contoh kayak Ryan Gravenberch yang diturunkan. Lalu siapa lagi ya, kurang lebih seperti itu. Yang lainnya sih, oh ya, sama Doniel Malen ya, dan ya Wout Weghorst apa namanya tampil juga sih ya. Sementara Martin de Roon ini ya tempatnya diisi oleh Ryan Gravenberch. Sementara North Macedonia nih ya kalau gue bisa bilang turun juga dengan kekuatan penuhnya ya, dan seperti gue prediksi Belanda masih akan ya mendominasi pertandingan ya di dua babak. Peluangnya cukup banyak. Di babak pertama ya total shots-nya tuh 6, big chances 2 gol 1, ada 1 gol dari North Macedonia yang dianulir ya. Sementara di babak kedua Belanda jauh lebih menggila lagi dengan akhirnya mampu menambah 2 gol lagi. Dan menurut gua sebenarnya peluang Belanda pun juga sangat besar ya, punya 4 big chances. Ya ada yang kena Woodward juga ya. Jadi menurut gua Belanda sangat-sangat dominan, sangat-sangat superior mengatasi North Macedonia ya. Dan ya North Macedonia ini kan sebelum pertandingan ini tuh sebenarnya juga sudah tersingkir ya. Dan menurut gua nih satu pertandingan perpisahan yang kurang baik ya katakanlah untuk seorang Goran Pandev ya. North Macedonia sendiri tadinya gue perkirakan akan mampu memberikan kejutan di grup C, bahkan gue prediksi akan lolos dari grup C, tapi ternyata prediksi gue salah ya. Justru North Macedonia ini menjadi ya juru kunci di grup. Ya menurut gue karena memang apa ya, mungkin pengalaman ya, mental turnamennya tuh belum terbentuk untuk skuadnya ya. Dan ya masih diperkuat oleh seorang Goran Pandev. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya skuad ini tuh skuad apa ya, quote unquote ringan amatiran gue, quote unquote masih skuad mentah ya katakanlah, dan mentah untuk turnamen besar ya. Dan ya ini terbukti mereka hanya mencetak 2 gol, kebobolan 8, dan tidak pernah apa namanya memetik poin sama sekali ya. Di pertandingan lainnya Austria berhasil mengatasi Ukraina. Ini pertandingan yang gue ngelihatnya hanya sedikit ya, karena gue lebih ngelihat ke Belanda. Well, kalau gue ngeliat dari statistik sih yang ada nih apa Austria lebih banyak mendominasi pertandingan ya, baik dari sisi possession maupun dari sisi shot on goal ya. Ya kalau gue sih ngelihat Austria ini tim yang apa ya katakanlah ya lebih rapi, artinya dalam membangun kerjasama, kebersamaan tim, sistem itu lebih diutamakan daripada keunggulan 1 atau 2 pemain ya. Dan menurut gue ya so far apa yang telah dicapai oleh Austria ini cukup bagus ya. Mereka akhirnya di pertandingan final grup berhasil menyingkirkan Ukraina ya. Setelah sebelumnya, walaupun sebelumnya mereka sempat kalah dari Belanda, tapi mereka mampu bangkit ya dan mengatasi Austria ya. Dan mengatasi Ukraina, walaupun dilatih oleh legenda Andriy Shevchenko ya. Dengan hasil ini maka ya jelas ya Belanda dan Austria yang lolos. Belanda sih tim favorit gue di turnamen ini, memetik 100% ya. 3 kali main, 3 kali menang, memasukkan 8, kebobolan 2 ya. 2 pertandingan terakhir catatan Belanda clean sheet. Di pertandingan lain yang baru saja selesai, luar biasa ini nih, gue nonton ganti-gantian ya. Yang jadi apa namanya atensi gue tentu saja Rusia Denmark, tapi gue pengen bahas Finlandia dan Belgia dulu ya. Ya kalau gue pikir sih seperti yang gue sampaikan di preview juga ya, Finlandia ini kan akan ya, terutama Belgia ya, ternyata Belgia masih memainkan skuad yang menurut gue cenderung skuad terbaik juga ya, karena mereka skuadnya memang bagus-bagus ya. Artinya Kevin De Bruyne ini main, Eden Hazard juga main dari awal, Romelu Lukaku itu yang paling penting juga main,
Thomas Vermaelen di belakang ini ya, yang menyimpan apa namanya pemain Roberto Martinez ini menyimpan Jan Vertonghen dan juga siapa ya? Ya intinya apa namanya skuad Belgia ini walaupun agak sedikit ada rotasi di situ, tapi tetap mampu mendominasi, banyak sekali peluang ya, luar biasa. Itu kipernya Finlandia sih menurut gua banyak sekali melakukan penyelamatan ya, walaupun akhirnya dia juga mencetakkan gol ya, artinya gol bunuh diri. Dan ya dengan 2-0-nya Belgia ini kan, kalau kita lihat di pertandingan lain maka Denmark ini wajib menang melawan Rusia, dan apa yang terjadi luar biasa betul ya. Denmark tim dinamit ini bermain di stadion di kandang sendiri di Copenhagen, menghancurkan Rusia dengan skor 1-4 ya, luar biasa. Di babak pertama sudah unggul 1-0. Possession dikuasai oleh Denmark, walaupun Rusia pada saat itu juga memiliki serangan balik yang menurut gua cukup berbahaya, tapi memasuki babak kedua ini sangat-sangat dominan Denmark. Possessionnya lebih unggul, total shots-nya sangat banyak, benar-benar dibombardir ya Rusia ya, betul-betul dihajar, dipukul, wah luar biasa ini. Beruntung menurut gua, quote unquote ya, karena sebenarnya Denmark ini punya peluang yang sangat-sangat banyak ya di babak kedua utamanya, ya untuk mencetak gol bahkan lebih dari 4 ya. Dan ini again sesuai dengan prediksi feeling gua dengan amatiran, bahwa Denmark ini akan mampu mengatasi Rusia bahkan dengan skor yang mencolok ya. Dengan hasil ini Rusia mendampingi Belgia lolos ke babak selanjutnya. Denmark akan bermain di Amsterdam menghadapi runner up dari grup A, siapa lagi kalau bukan Wales ya. Catatan gua, Denmark ini apa ya, ya seperti di 2 pertandingan sebelumnya ya, masing-masing melawan Finland dan juga melawan Belgia, tampil Spartan, tampil penuh passion ya. Artinya mereka betul-betul apa ya, ya bermain dengan gairah yang sangat baik ya, dan ini dilakukan hampir oleh seluruh pemain di lapangan ya. Bahkan kalau gue perhatikan ketika mereka ini membuat gol, itu yang merayakan itu benchnya tumpah ruah ke lapangan semua ya. Dan menurut gue ini menandakan bahwasannya tim ini memiliki kebersamaan yang sangat-sangat bagus ya, dan bisa jadi ini yang akan menutupi katakanlah kekurangan kualitas dari tim Denmark itu sendiri ya. Maksud gue begini, ketika tim Denmark ini menghadapi tim-tim dengan kualitas yang di atas kertas lebih dari mereka, seperti melawan Belgia contohnya ya, maka tim spirit ini yang mampu mendorong pemain ini untuk tampil luar biasa di lapangan ya. Artinya mereka ketika menampilkan strategi high pressing, maka pemain ini akan dengan passionate, akan dengan semangat melakukan itu semua yang menutupi kekurangan teknis dan menambah keunggulan fisik ya, karena mereka harus terus bergerak. Dan ini yang gue ngelihat di Denmark di 3 pertandingan grupnya ya, masing-masing melawan Finland walaupun mereka kalah, melawan Belgia maupun mereka kalah, akhirnya mereka memetik hasilnya ketika melawan Rusia ya. Bagaimana melawan Wales? Well, nanti insya Allah akan gue bikin previewnya. Sekian review pertandingan hari ini. Belanda dan Denmark, dua-duanya luar biasa hari ini ya. Tetap ikutin Football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.